Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan BCKS. Dalam kesempatan ini saya ingin menyajikan hasil analisis saya terhadap kasus 4 berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, kalau kita lihat dari langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus keempat ini. Nah, kalau kita lihat nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu yang pertama adalah nilai kejujuran dan keadilan, atau bisa dikatakan nilai kebenaran. Kemudian nilai kedua yaitu nilai kesetiaan, ya, kesetiaan kepada sahabat. Kemudian kita lanjut pada langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus keempat. Nah, kalau kita lihat yang terlibat pada kasus keempat ini ada beberapa. Yang pertama yaitu Tari. Nah, Tari ini adalah saksi kejadian, di mana Tari adalah orang yang mengalami dilema moral. Nah, kemudian yang kedua, Rara. Rara adalah sahabat Tari yang mengambil dompet tanpa izin. Kemudian yang ketiga, Nina. Nina ini adalah siswa yang kehilangan dompet, artinya Nina ini adalah korban. Kemudian yang keempat, Bu Sri. Nah, Bu Sri ini adalah guru pustakawan yang menerima laporan kehilangan. Kemudian yang berikutnya, lingkungan sekolah. Nah, pihak yang terpengaruh lainnya selain nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi adalah lingkungan sekolah. Nah, karena lingkungan sekolah merupakan pihak yang terpengaruh oleh nilai-nilai yang ditegakkan atau dilanggar. Nah, kemudian kita lihat ya langkah yang ketiga. Nah, pada langkah ketiga ini fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus keempat? Nah, jawabannya yang pertama, dompet ditemukan oleh Rara di bawah kursi perpustakaan. Kemudian fakta berikutnya yaitu Rara langsung menyimpan dompet tersebut ke dalam tasnya tanpa mengetahui atau tanpa diketahui oleh pemiliknya. Nah, jadi pada kejadian itu Rara tidak mencoba untuk mencari siapa pemilik dompet tersebut. Kemudian yang ketiga, Tari yang merupakan sahabat Rara ini, dia melihat langsung kejadian itu. Kemudian yang kelima, Nina kemudian melaporkan kehilangan dan diumumkan oleh Bu Sri, petugas pustakawan. Kemudian fakta berikutnya yang kita ketahui, Rara adalah sahabat dekat Tari. Kemudian fakta berikutnya yang kita ketahui yaitu Tari tahu bahwasanya dompet itu milik Nina dan merasa dilema untuk melaporkannya. Kemudian langkah yang keempat dalam pengambilan keputusan, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Nah, jadi dalam kasus ini ada beberapa langkah pengujian yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu pengujian legalitas. Nah, apakah ini melawan hukum? Nah, kalau kita lihat dari kejadian ini, tentunya yang mengambil barang orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa kita lakukan uji transparansi. Nah, apakah uji transparansi itu? Nah, dalam kasus ini ya, uji transparansinya apakah Tari bersedia jika perbuatannya diketahui oleh orang tuanya, ya, oleh guru ataupun orang lain atau orang banyak. Nah, kemudian uji berikutnya yang bisa kita lakukan adalah uji panutan. Nah, apakah yang dilakukan oleh panutan saya kalau seandainya dia berada dalam situasi kasus yang sama. Nah, kemudian yang terakhir itu bisa kita lakukan uji intuisi. Nah, atau uji hati nurani. Apakah Tari merasa tenang jika membiarkan hal ini terjadi begitu saja? Artinya, ya dia tahu bahwasanya ada pelanggaran di sana, tapi dia mendiamkannya saja. Nah, berikutnya langkah yang kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Nah, dalam pengujian
paradigma benar lawan benar, yang pertama bisa kita lihat yaitu kejujuran versus kesetiaan. Nah, dalam hal ini Tari harus memilih antara berkata jujur demi kebenaran atau setia kepada sahabat karibnya. Nah, berikutnya individu versus komunitas. Nah, yang mana ya melindungi sahabat ya dalam hal ini individu atau menegakkan kebenaran bagi semua ya komunitas sekolah. Nah, yang berikutnya jangka pendek versus jangka panjang. Menjaga hubungan ya sementara versus atau berlawanan dengan membentuk karakter jujur untuk masa depan. Kemudian kita lanjut ke langkah ke-6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya, ada berapa prinsip resolusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita berpedoman pada rule-based thinking atau berdasarkan aturan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan rule-based thinking, tindakan Rara melanggar norma dan aturan dan ini harus dikoreksi. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan end-based thinking atau berdasarkan hasil. Nah, kalau kita lihat berdasarkan hasil, otomatis ya mengembalikan dompet akan memberikan manfaat terbesar bagi semua pihak. Kemudian kita lihat lagi dari care-based thinking atau berdasarkan empati. Nah, kalau kita lihat berdasarkan empati, Tari seharusnya melakukan hal yang ingin ia terima jika berada di posisi Nina. Ya, Nina adalah orang yang kehilangan tadi. Nah, kemudian kita lihat langkah yang ketujuh. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Nah, kalau kita lihat opsi lain, ya, yang bisa kita gunakan, mungkin yang pertama, Tari bisa berbicara secara pribadi dengan Rara. Karena Rara ini adalah sahabat karibnya, kemudian dia berusaha menasihatinya dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet secara sukarela. Kemudian opsi lainnya bisa juga ya jika seandainya Rara tidak mau, nah Tari akan mengajak Rara ya bersama-sama untuk menemui Bu Sri untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian opsi lainnya, jika semua cara yang sudah disebutkan tadi gagal, mungkin Tari bisa melaporkan kepada Bu Sri sendiri. Kemudian menjelaskan bahwa dia sudah mencoba menyelesaikan secara baik-baik masalah ini, tapi tidak menemui hasil. Nah, kemudian mungkin opsi lain yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan pembinaan, bukan hukuman. Agar bisa ya kedepannya Rara bisa belajar dari kejadian atau masalah yang dialaminya. Kemudian kita lanjut lagi pada langkah yang ke-8. Apakah keputusan akhir yang ibu atau bapak ambil sesuai dengan analisis kasus keempat? Nah, kalau seandainya saya yang mengalami ya kasus seperti yang dialami oleh Tari tadi, saya akan mengajak Rara ya bicara secara pribadi, kemudian mengatakan bahwa saya melihat apa yang terjadi, saya melihat apa yang dia lakukan. Kemudian saya akan meminta Rara untuk mengembalikan dompet tersebut. Jika Rara tidak mau, saya akan melaporkan kejadian itu kepada Bu Sri demi membantu Nina dan menjaga nilai kejujuran di lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjut ke langkah 9. Pelajaran apa yang ibu bapak dapat dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari. Nah, pelajaran yang bisa saya ambil dari kasus ini, saya belajar bahwa menjaga kejujuran dan keadilan tidaklah mudah. Terutama saat melibatkan orang yang terdekat dengan kita, baik itu teman ataupun saudara. Tapi keputusan yang benar harus tetap diambil demi kebaikan bersama. Nah, kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan dan saya juga akan mengikuti 9 langkah dalam mengambil keputusan agar keputusan yang saya ambil benar
dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, sekian analisis dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, salam BCKS.